Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fitriani dari program studi pendidikan fisika Universitas Jenderal Asih. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari program tahunan atau kuota dan program semester atau promes. Yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama adalah kalender akademik, yang kedua rencana minggu efektif, yang ketiga program tahunan atau prota, dan yang keempat program semester atau promes. Kalau yang pertama yaitu kalender akademik. Penetapan kalender akademik yang pertama, bermulaan tahun pelajaran adalah bulan Juni setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Yang kedua, hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, kepala daerah tingkat kabupaten atau kota, atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Selanjutnya, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar isi dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah daerah. Jadi ini adalah kalender akademik dari Madrasah Sanawiyah Koya Barat. Jika kita ingin menyusun rencana pekan efektif, prota, dan promes, tentunya menggunakan kalender akademik ini yang bisa kita dapat dari sekolah-sekolah. Selanjutnya yaitu pengertian rencana minggu efektif. Rencana minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Untuk menyusun rencana minggu efektif, yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung serta menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu efektif. Sekarang kita membuat rencana pekan efektif berdasarkan kalender akademik. Jadi misalkan pada bulan Juli ada berapa minggu efektif dan ada berapa pekan tidak efektifnya. Pada bulan Juli ini tidak terdapat pekan efektif karena tidak ada kegiatan pembelajaran. Kemudian pada bulan Agustus ada pekan efektif. Pekan efektifnya 4, pekan tidak efektifnya 0. Kemudian bulan September, pekan efektifnya 5, pekan tidak efektifnya 0. Kemudian pada bulan Oktober, pekan efektifnya 3, pekan efektifnya 1, pekan tidak efektifnya 1. Pada bulan November, pekan efektifnya 4, pekan tidak efektifnya 0. Kemudian pada bulan Desember, pekan efektifnya 0 dan pekan tidak efektifnya 5. Jumlah dari pekan efektif 16 dan jumlah pekan tidak efektif adalah 10. Untuk keterangan hari tidak efektifnya ada di sini, bisa dilihat. Dan untuk jumlah jam efektif, yang pertama pekan efektif, jumlah pekan dikurang jumlah pekan tidak efektif. Jadi jumlah pekannya ada 26, 16 ditambah 10, ini 16 tambah 10 sama dengan 26. Terus jumlah pekan tidak efektifnya ada 10, jadi 26 dikurang 10 adalah 16. Untuk yang B, banyaknya jam efektif. Pekan efektif dikali jam pelajaran, jadi 16 dikali 5. 5 jam pelajaran ini adalah untuk SMP. Hasilnya 80 jam pelajaran. Dan untuk yang semester genap atau semester 2, pada bulan Januari, pekan efektifnya 3, pekan tidak efektifnya 1. Pada bulan Februari, pekan efektifnya 3, pekan tidak efektifnya 1. Dan pada bulan Maret, pekan efektifnya 5, pekan tidak efektifnya 0. Dan pada bulan April, pekan efektifnya 2, pekan tidak efektifnya 2. Pada bulan Mei, pekan efektifnya 3 dan pekan tidak efektifnya 1. Pada bulan Juni, pekan efektifnya 0, pekan tidak efektifnya
Jumlah pekan efektif 16 dan jumlah pekan tidak efektifnya ada 10. Jumlah jam efektif yaitu pekan efektif sama dengan jumlah pekan dikurang jumlah pekan tidak efektif, sama seperti yang tadi saya jelaskan. 26 dikurang 10 sama dengan 16. Kemudian banyak jam efektif. Pekan efektif dikali jam pelajaran, 16 dikali 5 yaitu 80 jam pelajaran. Kemudian untuk keterangan hari pekan tidak efektifnya ada di sebelah sini, bisa dilihat. Selanjutnya yaitu program tahunan atau PROTA. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Komponen PROTA meliputi identifikasi satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi, dan alokasi waktu. Langkah penyusunan PROTA yaitu yang pertama, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan materi pokok. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Dan yang keempat, menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Sekarang kita akan melihat program tahunan. Program tahunan mata pelajaran IPA, Satuan Pendidikan SMP atau MTS, kelas 7 semester ganjil dan genap tahun pelajaran 2021-2022. Pada program tahunan ini terdapat ada semester, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Untuk semester 1, kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, alokasi waktunya 9 JP, dan untuk ulangan hariannya 1 JP, dan 3.2, 4.2, alokasi waktunya 9 JP, ulangan hariannya 1 JP, kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, ada 10 JP, dan ada ujian tengah semester 2 JP. Kemudian 3.4 dan 4.4, alokasi waktunya ada 13, ulangan hariannya 1 JP. Kemudian 3.5 dan 4.5, 14 JP, kemudian ulangan hariannya 1 JP. Dan untuk 3.6 dan 4.6 ada 14 JP, untuk ujian akhir semester atau UAS-nya ada 5 JP. Kemudian kita lihat pada program tahunan untuk semester 2, 3.7 dan 4.7, alokasinya adalah 14 JP dan ulangan hariannya 1 JP. 3.8 dan 4.8, 14 JP, ulangan hariannya 1 JP. 3.9, 4.9, 15 JP dan ada ujian tengah semester 2 JP. 3.10 dan 4.10 ada 13 JP, kemudian ulangan hariannya 1 JP. 3.11 dan 4.11 adalah 14 JP alokasi waktunya, kemudian ada ujian akhir semester atau UAS yaitu 5 JP. Program semester atau PROMES. Program semester atau PROMES merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam 1 semester. Kemudian langkah untuk penyusunan PROMES yang pertama yaitu memasukkan KD pengetahuan, KD keterampilan dan materi pokok. Yang kedua, menetapkan jumlah alokasi waktu untuk materi pokok. Dan yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan materi pada kolom bulan dan minggu. Jadi ini adalah program semester kelas 7 Madrasah Sanawiyah Koya Barat semester ganjil. Pada bulan Juli minggu pertama ada libur PBDP, yang minggu kedua persiapan semester ganjil, minggu ketiga pembinaan ASN, minggu keempat Hari Raya Kurban.
Pada bulan Agustus, minggu pertama dan minggu kedua, pada kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 membahas tentang objek ilmu pengetahuan alam dan pengamatannya. Pada minggu kedua, di sini ada ulangan harian. Kemudian pada minggu ketiga dan minggu keempat, ada membahas tentang kompetensi dasar 3.2, 4.2, materi pokoknya yaitu klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Pada minggu keempat, ada ulangan harian juga. Pada bulan September, minggu pertama dan minggu kedua, pada 3.3 dan 4.3 membahas tentang zat dan karakteristiknya. Kemudian pada minggu ketiga adalah ujian tengah semester atau UTS. Kemudian selanjutnya minggu ketiga, keempat, dan kelima itu membahas kompetensi 3.4 dan 4.4 tentang suhu dan kalor. Kemudian pada bulan Oktober minggu pertama itu ada ulangan harian. Kemudian masih dilanjutkan dengan minggu pertama dan minggu kedua membahas tentang energi. Minggu ketiga ini adalah minggu tidak efektif. Kemudian masih pada bulan Oktober, minggu keempat, yaitu masih membahas tentang energi. Kemudian masuk pada bulan November, minggu pertama di sini ada ulangan harian. Kemudian masih pada minggu pertama dan minggu kedua dan minggu ketiga belajar membahas materi sistem organisasi kehidupan. Kemudian untuk minggu keempat di sini minggu keempat pada bulan November di sini ada ulangan akhir semester atau UAS. Pada bulan Desember, minggu pertama adalah penilaian akhir semester. Yang kedua penerimaan raport. Minggu ketiga, keempat, dan kelima adalah libur akhir semester. Jumlah cadangannya tidak ada. Jumlah untuk alokasi waktunya yaitu 75. Kemudian kita masuk pada program semester kelas 7 Madrasah Sanawiyah Koya Barat untuk semester genap. Pada bulan Januari, minggu pertama yaitu persiapan semester genap. Januari minggu kedua, ketiga, keempat, kompetensi dasar 3.7, 4.7 membahas tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Untuk di minggu 4 dilanjutkan dengan ulangan harian. Kemudian pada bulan Februari 3.8, 4.8, pada minggu pertama, kedua, dan ketiga membahas tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Untuk minggu ketiga itu dilanjutkan dengan ulangan harian. Pada bulan Maret minggu pertama, kedua, ketiga itu kompetensi 3.9 dan 4.9 membahas tentang perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Untuk minggu keempat dilaksanakan ujian tengah semester setelah UTS. Pada minggu 4 dan 5 dilanjutkan membahas tentang kompetensi dasar pada 3.10 dan 4.10 itu ada materi pokoknya struktur bumi dan dinamikanya. Kemudian pada bulan April minggu pertama libur awal puasa, minggu kedua dan minggu ketiga. Minggu kedua masih membahas tentang struktur bumi dan dinamikanya. Untuk minggu ketiga ada ulangan harian dan dilanjutkan dengan membahas materi sistem tata surya pada kompetensi dasar 3.11 dan 4.11. Pada bulan April minggu keempat dan sampai bulan Mei minggu pertama hari raya Idul Fitri. Pada bulan Mei minggu kedua dan minggu ketiga masih dilanjutkan untuk membahas tentang materi sistem tata surya. Kemudian pada bulan Mei minggu keempat ada ujian akhir semester atau UAS.
Untuk bulan Juni, di sini ada libur Pantai Kosta 1 dan 2. Untuk minggu pertama, untuk minggu kedua penilaian akhir tahun, untuk ketiga penerimaan rapot, minggu keempat dan minggu kelima adalah libur semester. Di sini cadangannya tidak ada. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.